Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sarman Kitemang, salam jumpa Merdesa. Oke sahabatku, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan ya. Banyak pertanyaan menyangkut tentang besaran dana desa. Saudara-saudara, pada pokoknya, pada intinya dana desa itu adalah dana yang diberikan oleh negara lewat APBN yang diberikan kepada desa untuk membangun desa. Besarnya tiap desa itu berbeda, total jumlah akhir itu berbeda berdasarkan dari rumus oleh Menteri Keuangan. Tetapi dari sekian triliun, misalkan gini, supaya tidak salah ngerti. Misalkan ini, dana desa dalam APBN kita dianggarkan 100 triliun misalkan. Supaya gampang, 100 triliun. Maka diambil dulu 90 triliun ini dibagi rata. Ya. Jadi 90% itu memakai rumus alokasi dasar dari jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, terlepas dari kontroversi tentang desa kamuflase atau desa gambaran, tidak ada desanya, nama ada seolah-olah ada SK desa. Terlepas dari itu ya, jadi saya tidak membicarakan tentang desa palsu atau tidak ada desa. Jadi yang 90 juta ini ya, tadi saya gambarkan umpamanya seandainya dana desa dianggarkan dalam APBN ini 100 juta, maka 90 triliun ya, misalkan kok 100 triliun, maka 90 triliun ini dibagi di seluruh desa di Indonesia. Misalkan desa di Indonesia kok ada 10.000 misalkan gini aja ya, supaya saya kan tidak tahu persis berapa sih ya, bisa 8.000 berapa. Misalkan ini dari 90 triliun itu dibagi dulu ke 10.000 desa di seluruh Indonesia misalkan dapatnya sekian. Lah yang 10%, maka itu dibagi memakai rumus yang namanya rumus formula. Jadi katakanlah dana desa itu 100 triliun di dalam APBN, kemudian 90% ini dibagi sama rata alokasi dasarnya. Nah, yang 10 triliun itu cara pembagiannya adalah memakai rumus alokasi formula. Alokasi formula ini apa yang dipandang, apa yang dinilai, apa yang dilihat. Ada jumlah penduduk, ya. Ada kemiskinan di desa itu seperti apa. Kemudian luas wilayah di desa itu, ya. Dan kemungkinan di dalam perda ya, atau mungkin peraturan Menteri Dalam, mungkin ada tambahan, mungkin rumus jauhnya desa ke kota misalkan, atau dengan beberapa kriteria tertentu ya. Tapi itu intinya begitu. Jadi dana desa antara desa yang satu dengan desa yang lain itu bisa berbeda, bisa sama ya. Tetapi misalkan di desa sebelah saya dapat cuma 800 juta misalkan. Di desa sebelahnya lagi 1,2 miliar. Atau di desa tetangga saya ada yang 1,4. Atau di desa saya misalkan 1,5 ya. Atau yang lain ada 1,55 misalkan. Jadi bisa berbeda. Nah, berdasar itulah saya menyatakan bahwa jumlah dana desa setiap desa itu bisa berbeda, tidak sama.
Tidak sama. Tadi berdasarkan rumus alokasi dasar dan rumus alokasi formula. Alokasi dasar itu yang dibagi rata setiap desa, katakanlah 800 juta semua misalkan ya. Misalkan. Kemudian sisanya itu ada tambahan, mungkin yang 800 juta ini kok ternyata desanya luas sekali. Jumlah penduduknya banyak, kemiskinannya banyak, ditambahi sekian persen, ada rumusnya tersendiri. Ini yang tahu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, tentu saja Menteri Desa ya. Kalau saya sendiri kurang paham mengenai rumus formula ini. Oke sahabatku, itulah mengenai dana desa. Sekali lagi bahwa dana desa itu tiap desa bisa berbeda. Sejak kapan ada dana desa? Sejak tahun 2015 sampai sekarang. Jadi sudah 8 tahun desa menerima dana desa. Ya. Kalau yang 1 miliar berarti sudah 8 miliar. Kalau yang 1,5 berarti sudah berapa itu? 12 miliar misalkan. Selama 8 tahun. Oke sahabatku, itulah mengenai gambaran dana desa yang dari APBN dari pemerintah pusat sudah saya jelaskan, walaupun masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.